Hai guys, welcome to Ekrutes.id. Hari ini Ekrutes.id akan ngobrol-ngobrol mengenai quarter life crisis. Nah, buat teman-teman sebelum nonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya karena kita akan terus sharing mengenai karir dan pengembangan diri buat teman-teman Ekrutes semua. Stay tune. Hari ini kita akan bahas mengenai quarter life crisis ya. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu, yaitu dari Pak Sandi yang salah satu Chief R&D dari Ekrutes ID juga. Nah, buat teman-teman nih, kemarin kan di IG story kita, di post kita juga udah bahas nih mengenai quarter life crisis. Nah, pasti di antara kita, terutama nih buat anak-anak milenial, pasti pernah ngalamin namanya kayak lagi, aduh gimana nih, aku lagi bingung kira-kira kedepannya harus gimana. Terus kayak banyak overthinking juga, kayaknya temen gue udah sukses, kok kayaknya gue enggak nih. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan pakarnya aja, ahli psikologi ya Pak Sandi, untuk gimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi quarter life crisis yang saat ini banyak dialami anak-anak muda, terutama untuk anak-anak milenial. Silakan Pak Sandi, mungkin dengan Pak Sandi Kartasasmita ya. Iya, Oke, Pak Sandi pernah dengar nggak sih tentang quarter life crisis ini? quarter life crisis ya. Jadi kalau kondisi tersebut pernah dengar atau tidak? Pernah, tentunya, gitu ya. Namun kalau tanya pernah mengalami atau tidak, untungnya saya tidak mengalami itu. Nah, kok bisa Pak nggak mengalami quarter life crisis ini? Kenapa tidak mengalami kondisi tersebut? Karena pada saat itu ya 20 tahun yang lalu lah ya kira-kira, ya kondisinya memang berbeda gitu, Luz. Jadi bahwa saat itu memang saya sudah punya impian, saya sudah punya keinginan, saya mau apa, mau apa, kayak gitu. Jadi tujuannya udah lebih jelas ya pasti ya, Ya, saat tentang itu gitu. keinginannya Betul. gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di zaman saat ini nih Pak, kenapa nih Pak kalau misalnya untuk terutama untuk anak-anak milenial gitu, kok kayaknya sekarang kayak banyak banget ya, terutama aku sendiri juga ngalamin sih Pak sebenarnya. Dan kebetulan tahun ini aku udah di kepala 3 nih dan baru menemukan bahwa oh kayaknya aku pengennya kayak gini nih, aku pengennya kayak gini. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin 5 tahun yang lalu aku juga bingung kayak, loh kok teman-teman gue kayaknya udah pada sukses ya, kok kayaknya gue gini-gini aja. Terus sebenarnya gue tuh maunya kerjanya apa sih? Terus kalau misalnya nanti kalau gue kerja kayak gini, kira-kira nanti masa depannya kayak gimana nih? Nah, kenapa nih Pak banyak dialami oleh anak-anak milenial zaman sekarang, terutama yang rentan usianya itu di 18 sampai 30 tahun? Oke. Kalau dibilang banyak, sebenarnya kita perlu bertanya, banyak itu berapa? Gitu kan. Namun kalau datanya sih sekitar 80% lebih ya, 86% lebih mengalami kondisi seperti ini infonya. Tapi pertanyaannya gini, mengapa sekarang mengalami itu? Bukan berarti pada saat zamannya saya tidak ada, cuman mungkin bedanya adalah dulu tidak terlalu terbuka seperti sekarang. Satu. Oke. Kedua, arus informasi tidak seperti sekarang yang sedemikian derasnya. Ketiga, sosial media yang luar biasa canggihnya itu membuat kita banyak melihat kita ada di mana posisinya, teman kita ada di mana posisinya. Seperti itu. Jadi, rasa bahwa kita belum berhasil, bahwa kita belum menghasilkan sesuatu menjadi mencuat gitu. Tapi kalau bilang krisis wajar atau tidak? Wajar-wajar saja. Karena setiap tahapan perkembangan kita, tahapan perkembangan manusia itu ada masa-masanya krisis gitu loh. Oke. Nah, saya kan baca-baca nih Pak, di artikel dari berbagai sumber itu katanya kan untuk yang ngalamin quarter life crisis ini di usia 18 sampai 30 tahun. Apakah cuma di usia itu aja nih Pak yang ngalamin quarter life crisis apa? Atau mungkin di usia lebih dari 30 atau mungkin yang udah usianya memasuki 40 pun masih nggak tahu nih, masih mengalami masa krisis juga, pencarian jati diri juga, itu seperti apa tuh Pak? Jadi karena namanya aja quarter life crisis gitu, seperempat. Ya, Kalau betul. seperempat berarti kan 25. Kalau angka Ya. 100, anggaplah manusia itu
usianya bisa sampai 100 tahun. Seperempat berarti 25. Sehingga apakah hanya orang-orang yang berusia 18 sampai 30 saja yang mengalami quarter life crisis? Iya. Kenapa? Karena itu usianya. Sedangkan 40 tahun ke atas midlife crisis. Midlife crisis ada lagi ya Krisis Pak paruh ya? baya, lain Krisis lagi. paruh baya. Nah Tapi kalau Bapak sendiri intinya, ngalamin nggak Pak? setiap masa ada krisisnya gitu. Oke, nah kalau misalnya ini agak menyimpang berarti ya. Kalau misalnya krisis paruh baya ini berarti apakah tanda-tandanya juga sama atau mungkin apa ya lebih berat lagi nih Pak yang dialaminnya? Pada dasarnya sama saja, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok bahwa krisis pada saat seperempat abad ini, krisis yang dialami anak milenial ini juga akan dialami pada saat paruh baya. Cuman yang membedakan adalah mungkin gini. Kalau usia 20-an sampai 30-an, karir saya benar apa enggak ya? Ini Ya. apa ya gitu. Saya mau apa ya gitu ya. Tapi kalau yang umur 40 tahun ke atas, pertanyaannya beda lagi. Saya sudah berbuat apa ya? Saya sudah menghasilkan apa ya? Ya, jadi bukan bertanya mengenai saya kerjanya cocok atau tidak cocok lagi. Oke. Beda di sana. Gitu. Walaupun tetap ada yang usia 40 masih berpikir puluhan tahun saya kerja, sebenarnya kerjaan saya cocok apa tidak ya? Ada, bukan tidak ada. Nah, ini yang perlu teman-teman millennials hindari. Sehingga jangan sampai 20 tahun lagi berkata yang sama. Sekarang tentukan, sekarang selesaikan. Oke. Nah, mungkin belum ada yang belum tahu nih Pak, kalau misalnya tanda-tandanya yang lagi ngalamin quarter life crisis ini kayak gimana sih Pak? Galau, bingung, merasa nggak yakin gitu ya. Terhadap apa? Terhadap apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Misalnya gini, saya kuliah S1-nya A, tapi kerja di bidang yang tidak ada urusannya dengan A. Salah nggak ya? Boleh nggak ya? Gitu kan. Jangan-jangan saya salah kerja atau jangan-jangan saya salah jurusan kemarin. Itu adalah kondisi-kondisi yang muncul saat kita mengalami krisis tersebut. Oke. Gitu, Lus. Tapi sebenarnya itu semua hal yang wajar ya Pak ya, sebenarnya ya untuk dialami di usia 25 ini gitu kan, di usia 20-an lah ya mungkin sampai 30. Nah, ketika hal itu terjadi nih Pak, kira-kira ketika teman-teman nih lagi ngalamin kayak banyak pertanyaan tentang tujuan hidupnya, tentang kayak baik itu dari karir, baik itu dari hubungan, terus kayaknya kok gue kayak nggak bahagia gitu ya. Nah itu cara ngatasinnya gimana sih Pak supaya kita tuh nggak sangat merasa jatuh, terus jadinya nggak bisa berpikir jernih juga. Terus kadang kan ada beberapa orang yang kayak berpikir pendek gitu kan, kayak udahlah gitu, gue mau mengakhiri hidup gue aja, kayaknya gue nggak bahagia nih di dunia gitu. Pertama, jangan pernah membandingkan Anda dengan orang lain. Percuma. Jangan pernah. Aduh, dia lebih bahagia ya, dia lebih baik ya. Jangan pernah, karena kita nggak pernah tahu apa yang kita lihat bahagia, belum tentu dia bahagia. Ya. Bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri, Lus. Jadi misalnya gini, aduh teman saya karirnya lebih bagus ya, saya nggak sebagus itu. Jangan-jangan teman kamu yang kamu irikan itu berpikir karir kamu lebih bagus daripada dia. Gimana? Bisa saja. Jadi percuma dan nggak perlu gitu loh. Kita belajar dari orang lain benar, tapi membanding-bandingkan nggak guna. Jadi intinya kita harus apa sih namanya, bersyukur sama apa yang udah kita punya saat ini. Bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita kembangkan apa yang menjadi potensi kita. Oke, jadi kayak menjalani sebaik-baiknya potensi yang kita miliki ya Pak ya. Betul. Karena mungkin usia saya di 25 sama usia Bapak di 25 kita punya cerita yang berbeda nih, punya sukses cerita yang berbeda juga mungkin yang tidak bisa kita bandingkan gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman nih yang lagi ngerasa kayak yang tadi udah disebutin, kayak lagi ngerasa galau, lagi nggak bahagia, lagi bingung juga untuk karirnya. Nah, mencoba untuk berpikir tidak membandingkan hidupnya dengan teman-teman yang lain. Jadi lebih kayak, oh mungkin 1 tahun yang lalu saya seperti ini dan tahun ini saya sudah berubah menjadi lebih baik. Betul. Ya Pak ya. Bandingkan dengan diri kita sendiri, lalu pelajari kekuatan kita, kelebihan kita, dan kita kembangkan itu. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai itu bisa kita raih.
Oke. ya. Dan itu tidak perlu disesali karena itu pilihan kita. Pertanyaannya gini, tapi kemarin saya salah jurusan Pak, karena orang tua saya maunya ini. Sekarang gimana? Ya sudah, kan sudah terjadi, sudah berlalu. Tidak perlu disesali, namun sekarang kamu maunya apa? Karena hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Senangkah saya misalnya menjadi A? Katakanlah Lucy aja di sini di marketing. Senang atau tidak di marketing? Jujur nih Pak, kalau misalnya kita sharing ya Pak ya dari pengalaman pribadi, dibilang kalau misalnya senang, saya sih senang. Tapi pada awalnya juga saya tidak tahu Pak, kalau saya tuh begitu mencintai di dunia marketing ini. Dulu juga sempat galau kayak, kayaknya gue, karena kan saya dulu kuliahnya di jurusan finance sih Pak. Udah pikirnya kayak pengen kerja di bank, adem, gaya rapi gitu ya. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan itu tuh tidak sejalan dengan apa yang perjalanan hidup, kayak apa ya itu perjalanan kayak ternyata saya tuh menyukai dunia marketing. Nah itu didapat ketika saya sudah menjalaninya dengan sebaik mungkin. Saya punya potensi, ternyata saya itu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjalin hubungan baik dengan customer. Terus akhirnya saya menyadari bahwa ternyata ini dunia yang saya suka, ternyata ini dunia yang saya mau gitu. Ya, menarik. Finance itu keuangan. Uang itu data itu ngitung orang belakang layar, nggak boleh ketemu orang. Buat orang mencari orang finance, saya akan mencari orang yang nggak mau ketemu orang lain, yang nggak suka banyak komunitas. Kenapa? Karena data keuangan perusahaan saya ada di tangan orang finance. Salah kalau orang finance yang demennya ngobrol, bocor rahasia perusahaan. Nah, di sini menarik. Begitu Lucy mengatakan bahwa basic pendidikannya adalah di bidang finance, lalu pada saat perkembangan hidupnya menjadi orang marketing, salah? Tidak. Karena bisa saja waktu kuliah dulu, itu karena berpikir, kalau masuk di finance tadi, keren ya, di perbankan, ini. Boleh saja, karena itu adalah impian anak muda waktu SMA mungkin. Ya. Tapi ternyata pada saat pelaksanaannya, ternyata saya lebih cenderung untuk banyak bertemu dengan orang lain, untuk memasarkan produk, lebih seru untuk membuat orang lain percaya dan yakin produk yang saya jual ini yang terbaik, gitu kan? Tidak salah. Dan itu perlu disyukuri dan perlu dikembangkan. Nah, tapi ada nggak nih tips-tips dari tips and triknya dari Pak Sandi? Kan tadi kata Pak Sandi kan bilang bahwa Pak Sandi tidak pernah nih ngalamin yang namanya quarter life crisis gitu. Nah itu apakah memang, karena kan sekarang Pak Sandi kan profesinya sebagai psikolog ya, psikolog terus belajar psikoterapi juga gitu kan. Nah itu apakah memang dari zaman sekolahnya Pak Sandi sudah ada bayangan, aku pengen jadi kayak psikolog nih, pengen kayak memang sudah terbentuk pikirannya bakal nanti kuliah psikolog, nanti setelah sekolah pengen jadi punya biro konsultan psikolog juga, atau kayak gimana nih Pak? Atau memang itu tidak pernah ada bimbang kayak ini bener nggak ya gue jadi psikolog gitu? Kalau untuk menjadi psikolognya itu tidak ada kebimbangan, itu adalah satu hal yang ingin saya kejar gitu ya. Itu dari kapan tuh Pak Bapak tahu bahwa saya pengen jadi psikolog nih gitu? Saat saya SMA. Pas SMA. Sebelumnya punya mimpi apa tuh Pak? Mimpi ya seperti anak-anak zaman dulu lah ya, anak laki-laki, tentara gitu kan, polisi. Jadi sarjana gitu ya? Enggak, saya nggak berpikir jadi sarjana. Saya jadi tentara, jadi ya polisi gitu kan, keren, gagah gitu. Cuman satu yang membuat saya akhirnya harus mundur, tinggi badan. Nggak nyampe. Galau nggak tuh Pak? Maksudnya kayak, ya nggak usah. Pengennya jadi tentara, tapi nggak nyampe nih tinggi badannya. Kalau tinggi badan adalah satu hal yang tidak bisa saya ubah. Jadi tidak bisa diubah ya? Ya, buat apa saya mempermasalahkan untuk sesuatu yang tidak bisa saya ubah? Yang perlu saya lakukan adalah saya mencari sesuatu yang bisa saya kerjakan berdasarkan apa yang bisa saya kerjakan, gitu kan. Dan kebetulan saya berkecimpung di bidang yang banyak ketemu dengan orang, terus biasalah ya anak-anak muda zaman dulu gitu. Terus saya berpikir, apakah ada ilmunya? Apakah ada ilmu yang membuat seseorang itu bisa melakukan konseling buat orang lain dengan ilmiah, berdasarkan sains, bukan berdasarkan
intuisi, bukan berdasarkan kira-kira gitu. Dan itu adalah psikologis gitu. Tapi selama kan belajar psikolog itu kan lumayan agak lama ya, kayak dokter ya Pak ya. Misalnya dari SMA sudah tahu pengen jadi psikolog, terus pas kuliah, pas praktek, pernah nggak ada godaan kayak, aduh kayaknya menarik juga nih belajar yang ini, terus atau misalnya oh menarik juga nih jadi gini, pernah nggak sih Pak mengalami godaan-godaan untuk keluar dari jalur psikolog atau jadi psikolog ini? Kalau pindah jalurnya tidak, tapi belajarnya saya senang, Lus. Maksudnya gini, selain saya belajar di psikologi, ya saya belajar marketing, saya belajar digital marketing, saya belajar IT, ya saya belajar coding. Oke, belajar coding juga Bapak? Saya belajar Pascal, C++, saya belajar. Juga belajar bagaimana membuat website dengan menggunakan Notepad, saya belajar. Itu hanya lebih karena pengen tahu, penasaran seperti apa. Pengen tahu aja gitu ya. Tapi bukan untuk profesi. Ya. Oke. Saya juga belajar Photoshop, saya belajar Corel. Gitu banyak nih ya Pak ilmunya ya Pak yang bisa dilakukan ya selain jadi psikolog. Karena sesuatu yang menarik aja gitu kan. Itu berkaitan dengan teknologi itu. Ya, saya belajar. Agar apa? Agar saat saya ketemu klien, saat saya bertemu dengan orang-orang, saya tahu sebenarnya kliknya sebelah mana untuk masuk. Gitu. Oke. Karena mungkin itu jadi salah satu, karena mungkin Bapak bertemu dengan banyak orang juga ya, dengan background yang berbeda. Betul. Terus dengan hobi yang berbeda juga. Betul. Mungkin orang-orang yang ditemuinya gitu. Nah, ini yang terakhir nih Pak. Tips antisipasi supaya kita tidak mengalami atau meminimalisir quarter life crisis. Mungkin kalau misalnya untuk menghindari tidak mungkin ya Pak ya, tapi mungkin meminimalisir ketika misalnya nih udah mulai ada pertanyaan nih, benar nggak ya? Nah kira-kira harus ngapain nih Pak? Kalau ketika ada teman-teman kita nih yang lagi tiba-tiba kayaknya gue gak bisa nih, kayak lagi bingung nih, tiba-tiba harus ngapain itu Pak? Kalau udah muncul muncul pertanyaan kayak gitu, atau muncul di benak kita tiba-tiba ada something wrong gitu. Pertama adalah jujur sama diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup ini, bukan apa yang orang lain inginkan saya terlihat seperti apa dalam hidup ini. Ya, kalau saya sudah jujur, jadi saya tahu sebenarnya apa yang sebaiknya saya lakukan untuk mendapatkan keinginan saya itu. Ya. Namun yang perlu diwaspadai adalah pada saat kita jujur itu, apakah benar-benar kita jujur karena itu yang kita mau, atau karena kita kepengen melihat seperti orang yang kita lihat. Gitu. Banyak sekarang pengen jadi YouTubers, pengen jadi selebgram, pengen jadi itu. Bukan salah di profesinya, tapi keinginannya karena uangnya banyak di sana. Tidak keliru punya keinginan punya uang banyak, tidak keliru. Tidak keliru ya. Tidak keliru ya. Iya. Itu manusiawi. Pertanyaannya adalah, benarkah itu kamu? Benarkah itu yang kamu inginkan, yang saya inginkan? Lalu pada saat keinginan itu saya terjadi, apa maknanya ya buat saya di profesi itu? Apakah ada manfaatnya buat orang lain? Atau hanya untuk kepuasan saya pribadi? Gitu. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan saat kita benar-benar mau menentukan saya mau jadi apa. Termasuk pada saat saya mengalami krisis, benarkah ini kondisi yang membuat saya perlu berpikir ulang karena sayanya, atau karena ada orang lain yang membuat saya jadi berpikir ulang. Gitu. Nah, lumayan agak berat ya teman-teman ya bahasanya. Nah, tapi buat teman-teman nih yang sekarang lagi ngalamin juga di quarter life crisis, kayak merasakannya, kalian tenang aja ya, kalau kalian itu nggak sendiri. Dan kalian bisa kok nanti tanya-tanya di YouTube channel kita. Nanti buat orang yang beruntung bisa dapetin surprise gift-nya ya. Dan kita akan kasih tahu nih buat teman-teman hadiahnya apa. Karena nanti mimin-mimin kita yang baik hati ini di Ekrutes nanti akan hubungi kalian. Jadi buat kalian yang udah nonton YouTube channel kita,
kalian boleh komen di YouTube channelnya. Nanti kita akan jawabin semua pertanyaan teman-teman dan kita akan pilih pemenang dari yang sudah komen di YouTube channel kita. Nah, kalau dari Pak Sandi ada ini nggak Pak, hal lain yang mau disampaikan nggak? Justru yang menarik adalah mengapa saya juga berpikir digital itu penting. Karena zaman sekarang perkembangan teknologi sedemikian pesatnya. Betul. Apapun juga sudah berubah menjadi konsep digital, Digital. gitu ya. Apalagi sejak pandemi semuanya pakai digital. Nah, Ekrutes juga memiliki visi yang sama, keinginan yang sama. Bagaimana anak-anak muda Indonesia, kaum milenials ini dapat lebih mengenal diri. Betul. Bagaimana untuk mengenal diri? Ya tentunya harus mengisi tools-tools yang ada dalam platform kita. Betul. Syukur-syukur setelah mengisi itu semua, kita jadi tahu dan perusahaan tempat yang akan kita tuju mengenal kita. Betul. Jadi dua hal didapatkan dalam satu platform. Ya. Nah, buat teman-teman nih yang tiba-tiba denger nih gitu kan, apa sih Ekrutes ID ini nih Pak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Ekrutes ID ini tuh sebuah platform yang dilengkapi dengan psikotes ya Pak ya, untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang udah nonton channel YouTube kita bisa datengin website kita di ekrutes.id dan kalian bisa tes untuk personality kalian, untuk minat kalian gitu kan. Itu tidak dikenakan biaya ya untuk talentnya. Jadi buat teman-teman yang daripada galau-galauan, daripada sedih, bingung dan lain-lain, lebih baik bisa ambil tes di ekrutes.id. Itu tersedia bisa lewat website sama aplikasi di Google Play Store. Kalian bisa download juga ya Pak ya. Betul. Nah, kalian juga untuk mempermudah, benar. Iya, gratis lagi Pak, nggak perlu bayar. Coba di mana lagi kalian mau psikotes nggak bayar, terus hasilnya juga kalian bisa tahu sebenarnya kalian itu punya potensi apa, terus kalian itu minatnya di mana, lebih mengenal diri kalian sendiri. Nah, so buat kalian teman-teman langsung aja datengin ekrutes.id websitenya dan bisa download juga di Play Store Androidnya. Langsung tesnya kurang lebih sekitar 15-20 menit ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Tesnya tidak terlalu lama. Iya, tidak tapi terlalu memang lama. sudah dirancang sedemikian rupa mengikuti prosedur dan kajian-kajian ilmiah yang akurat. Di bawah naungan pengawasannya dari Pak Sandi juga nih alat-alat tesnya, karena memang Pak Sandi ini adalah salah satu Chief R&D-nya di Ekrutes ID. Jadi teman-teman nggak perlu takut juga nih kayak hasil tesnya nanti akurat nggak nih gitu kan. Pastinya akurat dong, karena kan semuanya sudah melalui kalau bahasanya di alat tes, teori-teori perhitungan tentang validitasnya, reliabilitasnya, semua sudah diuji coba. Semuanya sudah diuji coba gitu. Nah, jadi kita tunggu ya buat teman-teman untuk jangan lupa komen di YouTube channelnya kita. Nanti kita akan pilih buat teman-teman yang beruntung untuk dapat surprise gift-nya dari Ekrutes ID. Jangan lupa datangin ke website Ekrutes ID dan download aplikasinya kita di Google Play Store. Oke. Terima kasih Pak Sandi untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk tema hari ini buat teman-teman kita yang lagi galau cari kerjaan, lagi mencari tujuan hidup mungkin ya. Dan seperti tadi tips dari Pak Sandi, pertama jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul. Yang kedua, kita harus bersyukur nih sama apa yang udah kita miliki saat ini, dan lebih baik kita mengembangkan potensi diri kita sendiri daripada kita galau-galauan membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu. Misalnya, ternyata saya punya potensi itu sebagai sebagai konsultan, ya udah kita latih diri kita untuk jadi konsultan yang lebih baik. Belajar untuk jadi konsultan, cari tempat kursusnya yang lebih memadai agar kita bisa lebih memperdalam kemampuan kita menjadi seorang konsultan. Nah, jangan lupa ya untuk tips and tricksnya buat teman-teman. Terima kasih sudah nonton YouTube channel kita, dan sampai jumpa juga untuk talkshow berikutnya. Pantengin terus dan stay tune di Ekrutes ID. Jangan lupa juga visit Instagram kita, karena kita akan selalu update di Instagram kita untuk info-info
berikut-berikutnya terkait job fair, terkait tema-tema yang akan kita angkat juga nanti. Siapa tahu nanti ada teman-teman juga yang pengen, Kak aku pengen dong coba punya kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Sandi, bisa nanti tolong hubungi Mimin kita aja. Oke, terima kasih sudah menonton di YouTube channelnya Ekritas ID. Goodbye.